Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh sebuah kebetulan yang menyenangkan bahwa refleksi kita pada episode ke-87 ini jatuh pada tanggal 2 November, hari di mana kita memperingati jiwa-jiwa semua orang beriman. Di banyak tempat, orang-orang Kristiani memanfaatkan kesempatan untuk berziarah ke kuburan kaum keluarga atau orang-orang penting dan berjasa dalam hidupnya. Perayaan-perayaan Ekaristi atau ibadat-ibadat sabda diselenggarakan untuk mengenang orang-orang yang telah dipanggil Tuhan ini, seraya melantunkan doa demi keselamatan abadi mereka dalam kemuliaan Tuhan. Kesempatan ini juga merupakan karunia rahmat bagi kita untuk sejenak merenungkan asal dan tujuan kita, makna terdalam iman dan karya pelayanan, serta aneka kebajikan Kristiani yang dapat diungkapkan sebagai wujud harapan akan keselamatan abadi. Bagi saya, kesempatan emas ini merupakan satu karunia dan dorongan untuk terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Dalam semangat inilah kita merenung tentang makna hidup dan tujuan akhir yang kita harapkan. Maka menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan sampai ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara, jika kita menelaah secara teliti sejarah keselamatan, kita menemukan rencana luhur Tuhan di dalam seluruh misteri ini. Tuhan menciptakan manusia sebagai ungkapan cintanya, sehingga Ia membentuknya menurut gambaran rupanya sendiri, pria maupun wanita. Ia terlebih dahulu mempersiapkan segala ciptaan yang lain yang menunjang kehidupan manusia tersebut. Manusia menjadi mahkota ciptaan yang diserahi kuasa untuk mengelola alam semesta. Jatuhnya manusia ke dalam dosa memang membawa ketidakberuntungan, tetapi Tuhan tidak pernah mundur dari rencana semula. Ia mengirim para utusan untuk mendampingi manusia, agar manusia tidak terus terjerat di dalam alam dosa, melainkan menemukan penghiburan dan harapan bahwa Tuhan masih ada dan tidak meninggalkan mereka. Maka para bapa bangsa, para nabi dan raja, para hakim dan berbagai utusan lain telah hadir dan membawa firman Tuhan yang membawa penghiburan. Manusia berdosa pun memiliki pedoman-pedoman hidup untuk menuntunnya kepada keselamatan sejati. Dan ketika tiba saatnya, Tuhan bahkan mengutus sabdanya yang menjadi manusia, putranya sendiri, yakni Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia.
Karya cinta Yesus itu begitu inspiratif dan berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan itu, Ia membinasakan maut dan membuka jalan bagi manusia untuk kembali ke dalam hariban Tuhan yang penuh cinta. Pertanyaan kita adalah, mengapa untuk menyelamatkan manusia, Tuhan harus mengutus sabdanya untuk hidup dan berkarya sebagai manusia? Yesus bahkan hidup sebagai orang yang teraniaya, dan di mana-mana Ia dilawan, sehingga karya keselamatan itu tidak selamanya mulus di dalam penerapannya. Namun Yesus tetap konsisten di dalam karyanya itu, karena Ia memiliki satu nilai dasar yang dipertaruhkan. Pengajaran Yesus di rumah ibadat di Kapernaum membahasakan hal tersebut. Ia berkata, "Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan sampai ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Kata-kata Yesus ini jelas menjadi air penyegar di tengah padang gurun dosa dan penderitaan. Penghiburan Yesus adalah oasis yang memberi kita harapan. Kata-kata Yesus adalah sukacita bagi orang-orang yang berputus asa. Dan kehadiran Yesus selalu menjadi peneguh bagi setiap orang yang kehilangan orientasi hidupnya. Dalam banyak peristiwa, kita mengalami penderitaan dan disorientasi hidup tersebut. Kita ingin berpaling untuk mencari jalan kebenaran, tetapi seringkali kita menemukan bahwa tak ada petunjuk yang pasti untuk menemukan jalan kebenaran tersebut. Maka kita terus mengembara tanpa tahu kemana akan pergi. Itulah siklus hidup manusia yang sering kita temukan. Maka sesungguhnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita berupaya untuk mewujudkan kewajiban iman kita, yakni menjadi garam dan terang dunia bagi sesama. Kita berupaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita membantu Kristus mewujudkan rencana ilahi, yakni membawa semua orang yang percaya kepada Sang Anak agar masuk ke dalam kerajaan abadi. Karya-karya ini kita wujudkan dalam pewartaan iman dan pelayanan kasih yang menyentuh kehidupan orang, sehingga mereka berupaya menemukan apa motivasi terdalam yang menyebabkan mereka mengalami kebaikan yang membawa sukacita tersebut. Disinilah peranan kita untuk menumbuhkan semangat, harapan, dan cinta yang mendorong orang untuk berpaling dari jalan hidup yang salah menuju jalan hidup yang benar. Dengan cara itu sesungguhnya kita telah menumbuhkan kekuatan baru di dalam diri kita dan komunitas Kristiani untuk terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga agar hidup kita tidak tersia-siakan, melainkan dipenuhi dengan rahmat dan kasih yang membuat orang selalu layak di hadapan Tuhan. Ingat, Kristus menginginkan agar kita masuk di dalam keabadian. Namun Kristus pun tak bisa berbuat apa-apa kalau kita menolak untuk menerima berkat kemuliaan tersebut. Karena itu saudara-saudara, marilah kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar hidup kita selalu diarahkan pada keselamatan abadi
dan kita terdorong untuk membaharui hidup dari waktu ke waktu untuk menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama manusia. Doakanlah orang-orang yang meninggal tanpa didoakan. Semoga Tuhan berkenan menerima mereka dalam kerajaan abadi. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan-Mu membuka jalan keselamatan bagi semua orang. Maka doronglah kami untuk selalu mewartakan karya keselamatan itu, agar membawa penghiburan bagi dunia yang terjerat oleh dosa-dosa. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.